Loh, kok dia makin sukses ya? Ya sudah deh, aku bikin mampus saja. Cerita tentang pengusaha yang hampir meninggal oleh lawan bisnisnya. Diambil dari sebuah thread horor Twitter dari akun Bli Jaya Sastra @IamJayaSastra. Akan Mimin bacakan buat kalian semua. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Selamat menyimak. Kalau kalian berani. Gianyar, 15 April 2019. Sore hari menjelang malam. Langit sudah mulai bersembunyi dari kejaran bulan yang akan menggantikannya di malam hari. Sebagai seorang petani bunga gumitir, aku harus cepat-cepat membereskan peralatanku di sini. Begini saja pekerjaanku, gumamku dalam hati, sambil menyelipkan arit di belakang. Petani merupakan profesi yang selalu dipandang sebelah mata oleh beberapa masyarakat. Namun, beda ceritanya jika lahanmu lebih dari 1 hektar. Profesi ini adalah warisan turun-temurun dari ayahku. Kakekku juga seorang petani. Jadi sedikit pun aku tidak merasa malu bekerja seperti ini. Namun, aku lihat para milenial yang lebih suka bekerja di belakang sebuah kotak bernama laptop sambil menyeruput kopi dingin yang harganya lebih mahal dari upah harian para buruh angkut di pasar. Kebetulan saja, salah 2 dari milenial itu adalah anak-anakku. Yang tertua namanya Mary, seorang arsitek lulusan Udayana dan sekarang bekerja sebagai konsultan di salah satu perusahaan perencanaan bangunan, begitu katanya. Sedangkan yang kedua adalah anak laki-laki bernama Wira, seorang mahasiswa ekonomi semester 4 di salah satu kampus swasta terbaik di Bali. Katanya, terbaik, tapi biaya per semesternya cukup untuk membuatku ingin bunuh diri setiap kali memikirkannya. Kalian pikir mempunyai tanah banyak akan membuatku kaya? Tidak. Banyaknya harta jika tidak diikuti oleh pendidikan dan pemikiran yang baik hanya akan membuatmu menjadi sampah yang kaya. Dan itulah kenapa aku menyekolahkan anak-anakku dengan baik. Pada suatu malam, anak bungsuku datang dan menghampiriku. "Pak, Kadek ada saran bagus," katanya sambil membuka tutup minyak GPU. Kadek adalah panggilan untuknya. Maklum ia adalah anak kedua sekaligus bungsu. "Apa itu?" jawabku kepadanya. Dia mulai mengolesi minyak GPU dan memijat pelan di betis kaki sebelah kanan. "Begini Pak, daripada Bapak bawa ke pengepul, mending Bapak yang jadi pengepulnya." Aku langsung terkejut dan tertawa. "Sudah aku kasih tahu, kamu itu sekolah saja benerin. Aneh-aneh saja bayi satu ini." Mendengar ledekanku, ia mulai menjelaskan berbagai macam ilmu ekonomi yang masuk kanan keluar kanan dari telingaku. Sedikit pun aku tidak mengerti apa yang ia katakan. Namun aku tahu, mungkin inilah pemikiran pada milenial yang tidak mudah dimengerti oleh orang seusiaku. Ia mulai menjelaskan alur masuk uang, promosi dan target setiap bulannya. Lalu aku bertanya, "Dari mana dapat uangnya?" "Ah, ya kali Bapak tidak ada simpenan," keluhnya padaku. Dengan cepat aku memukul pundaknya. "Mau berhenti kuliah?" Aku kira akan berhenti di sana, tapi ia kembali meyakinkanku untuk mengeluarkan uang simpanan di LPD untuk modal usaha.
Awalnya aku tidak peduli, tapi melihatnya begitu yakin dan berjanji akan mengembalikannya, aku percaya. Keesokan harinya, aku pergi ke LPD dan menarik semua uang simpanan yang kumiliki. Aku juga sebenarnya takut menyimpan di sana, karena beberapa desas-desus. Ada yang melakukan praktek korupsi dan penyalahgunaan uang nasabah. Tapi bodoh amatlah, uangku sudah aman. Malam harinya, kami berdua duduk di balik sekapat sambil ditemani secangkir kopi hangat dan gorengan tahu tempe. Aku terkejut saat ia mengeluarkan sebuah gambaran kotak dengan garis-garis penghubung seperti memberikan gambaran kemana saja uang ini akan lari. Wah, anak ini sudah dewasa, begitulah kata hatiku. Jujur saja, anak inilah yang paling sering membantuku di ladang. Tak jarang ia ikut mengantarkan bunga-bunga ini ke pengepul. Jadi menurutku ia sudah tahu sistem di sana dan aku yakin ia akan lebih baik dari siapapun. Butuh waktu 1 minggu untuk persiapan dan usaha kami berdua mulai dibuka. Aku tidak tahu strategi bisnisnya seperti apa. Tapi yang aku bingung adalah kenapa para petani ini dengan yakinnya datang ke tempatku untuk menjual bunga-bunganya. 2 bulan berjalan, bisnis kami semakin stabil dan cuan pun semakin bertambah. Aku tidak perlu ke ladang lagi. Kenapa? Karena aku sudah mulai membayar orang untuk mengurusi ladang bungaku. Itu merupakan saran dari Wira dan terbukti baik. Menjadi pengepul bunga adalah bisnis yang cukup stabil. Kenapa? Karena bunga adalah elemen terpenting dalam kehidupan masyarakat Bali. Jadi hampir 11-12 seperti makanan. Untuk tugas, anakku lebih mengurusi bagian manajemen dan aku bagian lapangannya. Kehidupan kami mulai terlihat lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak menyangka yang dulunya harus ke ladang, sekarang bisa mempekerjakan beberapa orang di sana. Sejenak, aku berpikir bahwa masa tuaku akan tenang. Namun, semua salah. Februari 2020. Saat itu, hari sudah mulai gelap. Aku baru saja ingin pergi dari ladang setelah mengecek beberapa pekerjaan di sana. Dengan motor metik, aku mulai menyusuri jalan pulang yang sudah semakin gelap. Untuk info, bagi yang tidak pernah ke desa, jadi saat hari sudah memasuki senja, maka akan ada yang namanya undur-undur beterbangan mencari cahaya. Tidak jarang, undur-undur ini beterbangan di tengah-tengah jalan dan menyebabkan berbagai macam gangguan. Nah, itulah yang terjadi. Saat aku baru menyetir sampai 10 meter, tiba-tiba serangga itu seperti masuk ke dalam mata kiri. Hal itu membuatku sempat oleng, tapi tidak berakhir dengan kecelakaan. Menggunakan satu mata aku menyetir sampai ke rumah. Tanpa pikir panjang, aku langsung mencuci muka dan meneteskan tetes mata biasa dengan harapan hewan itu dapat keluar. Namun, tetap saja nihil. Aku meminta bantuan beberapa orang untuk meniup kencang bagian mataku dengan harapan dapat keluar, namun nihil pula. Sampai akhirnya, keesokan harinya mataku bengkak dan tidak bisa dibuka. Terlihat dari kelopaknya bahwa mata kiri ini sudah terlihat membesar dan dipenuhi oleh belek-belek putih kekuningan. Sepanjang hari, aku bersihkan dan kompres dengan air hangat. Namun, saat malam, sakitnya minta ampun. Seakan-akan ada yang berdetak di bagian mata ini.
Nyut-nyutnya terlalu jelas untuk sebuah bengkak karena undur-undur. Melihatku bergeliat di kasur, Wira membawaku ke salah satu rumah sakit di Bali. Sampai di sana, aku dibawa ke UGD dan dilakukan pemeriksaan awal. Oh iya, corona belum begitu galak saat itu. Aku masih percaya cahaya hangat dan cahaya matahari dapat mencegah corona. Setelah dicek, aku dianjurkan untuk rawat inap. Benar sekali, itu pertama kalinya aku tidur di rumah sakit. Sepanjang hari, aku terus merasakan seperti ada yang menggerogoti mata ini pelan-pelan. Berkali-kali, dokter dan perawat datang untuk memastikan keadaanku. Sampai akhirnya, beberapa hari kemudian, dokter menyatakan bahwa aku harus dirujuk ke Sanglah dan menjalani operasi mata. Oh, ayolah, ini hanya undur-undur, pikirku. Operasi medis adalah hal yang tabu dalam keluarga kami. Ini sangat-sangat baru dan terasa asing saja. Namun, salah satu kerabat akhirnya menjenguk dan memberikan saran. Coba bawa ke tempat juru mangku di Canggih, begitu sarannya. Jadi, begini anak muda. Aku adalah orang desa. Mengerti, jika diberikan pilihan seperti itu sudah pasti aku akan memilih ke juru mangku. Nah, jadi kita sekeluarga sepakat untuk berobat alternatif. Setelah memutuskan hal itu, istriku berkata bahwa besok pagi kita harus keluar dari rumah sakit. Kebetulan kami berembuk saat sore menjelang malam. Malam pun tiba. Hari itu aku ditemani oleh istri dan anak sulungku, sedangkan si bungsu sibuk mengurusi usaha di rumah. Tepat pukul 00:21 malam, aku terbangun karena merasa mata sebelah kiriku nyut-nyutan. Aku bingung menjelaskannya. Coba saja, bayangkan matamu sedang digemas-gemas oleh tangan. Begitulah rasanya. Merasa tidak nyaman, aku berteriak ke arah anak dan istriku, tapi apa yang aku dapat? Mereka tertidur pulas. Mungkin mereka capek. Tidak. Aku bukanlah pasien yang rewel. Makan, minum, ke kamar mandi semuanya aku jalani dengan normal tanpa bantuan. Jadi, mereka tidak mengeluarkan tenaga lebih untuk mengurusku. Tapi kenapa saat itu mereka berdua tampak begitu lelah? Aku mulai berontak dan menggoyang-goyangkan tubuh istriku yang sedang bersandar di kasur rumah sakit. Benar saja, dirinya tidak bangun. Sedangkan mataku semakin nyut-nyutan, bahkan aku merasa mata ini akan copot. Aku membantingkan tubuhku ke kasur sambil memegang kepala. Tiba-tiba kamar ruang inap terbuka dan sebuah bayangan hitam masuk dengan cepat. Setelah bayangan itu masuk, pintu itu tertutup kencang seperti dibanting oleh seseorang. Aku dengan cepat menoleh ke arah itu. Beberapa barang mulai berterbangan seakan sedang digerakkan oleh seseorang. Lalu barang itu jatuh ke lantai. Saat akan bangun, tiba-tiba tubuhku seperti ditahan oleh kekuatan yang besar. Aku berusaha menggerakkan jari tangan dan kaki agar bisa keluar dari cengkraman itu. Tiba-tiba dari bawah muncul sosok Celuluk. Iya, Celuluk. Ia muncul dari bawah tempat tidur, lalu dengan cepat merayap dan berdiri di atasku. Tubuhnya besar, dengan kulit yang kering berwarna pink seperti kulit manusia yang mengelupas. Kulitnya kering, dengan bulu-bulu yang tumbuh jarang. Tangannya mempunyai kuku yang panjang namun seakan-akan berwarna hitam busuk.
Matanya berlubang, serta kerutan di kepalanya terlihat begitu jelas. Mulutnya begitu besar dengan caling dan gigi yang mencuat keluar. Aku terus berontak, namun aku percaya itulah akhir dari hidupku. Wajahnya mulai mendekat dan mulutnya mengeluarkan ludah berasap seperti cairan asam. Dengan ludah itu, ia seperti meludah ke arah mataku. Rasanya perih sekali sampai aku berusaha berteriak namun tidak bisa mengeluarkan suara. Aku terus berontak sampai akhirnya aku bangun dari tidurku dan benar sekali, itu adalah mimpi. Namun sabar dulu, mimpi itu begitu nyata. Sejenak aku percaya itu mimpi sampai aku melihat sepasang mata mengintip dari luar kamar. Matanya merah mengkilap dan menghilang secepat kilat. Semenjak saat itu, aku tidak bisa merasakan mata kiriku lagi. Tubuhku memutih, penglihatanku agak berat semenjak itu. Kepalaku pusing dan keringat dingin mengucur dari sekujur badan. Inilah akhir dari seorang mantan petani. Keesokan harinya, aku dijemput oleh seorang kerabat untuk diajak ke pengobatan alternatif. Sempat terjadi drama di rumah sakit. Jelas saja, perawat tidak mengizinkan keluarga membawaku dalam keadaan seperti ini. Sampai akhirnya, perawat dan petugas rumah sakit berkata, "Baru mau saya rujuk ke rumah sakit lain. Kalau begini, tolong jangan bilang sempat berobat ke sini ya." Selama di perjalanan, pikiranku ngalor ngidul. Bahkan saat diajak berbicara aku tidak menjawab banyak. Butuh 1 jam perjalanan untuk sampai di tempat juru mangku. Saat sampai di sana, aku langsung disuruh tidur di bawah menghadap ke langit-langit. Juru mangku itu pergi masuk ke kamar sucinya untuk mengambil sebotol kecil minyak. Setelah itu, ia kembali dan menetesi mata ini dengan minyak yang ia bawa tadi. Seketika, mataku kembali mendapatkan reaksi. Rasanya seperti sekumpulan ulat yang menggerogoti tubuhku. Kriem, kriem, kriem. Begitulah rasanya. Rasa gatal dan perih bercampur menjadi satu. Tubuhku berontak sampai-sampai dipegangi oleh beberapa kerabatku. Aku berteriak, tapi juru mangku itu kembali menetesi kedua mataku dengan minyak itu. Sekarang, keduanya terasa gatal. "Tahan, tahan," kata beliau. Sekitar 20 menit rasa perih, gatal, dan geli itu menjadi satu. Lalu, juru mangku meneteskan air ke mataku. "Itu air dari keong, tapi bukan sembarang keong," katanya. Rasanya tidak perih tapi lebih kelengket. Mataku terasa agak lengket untuk dibuka. Padahal air itu tidak lengket alias cair seperti biasa. Namun sekarang, kejadian yang kalian tidak percaya, kejadian yang benar-benar di luar pemikiranku, bahkan kalian juga. Dari mata kiriku muncul paku. Ah, bukan paku. Mungkin kawat dengan ukuran 4 cm berwarna merah mengkarat. Perlahan, juru mangku mengambilnya sambil tertawa. "Ah, kalau begini mau dioperasi apapun, tetap juga buta." Kejadian ini disaksikan oleh beberapa kerabat dan juru mangku sendiri, jadi tidak mungkin bisa direkayasa. Setelah prosesi itu, mataku kembali normal hanya dalam durasi 3 hari saja. Awalnya aku ikhlas, namun tetap penasaran siapa yang melakukannya. Kalian tahu
siapa pelakunya. Pelakunya adalah tetangga yang tidak suka melihatku sukses.